Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang spesial banget nih. Kita mau coba kupas tuntas soal Elon Musk. Iya, tapi bukan sekedar ngomongin berita ya. Betul, kita mau lihat perjalanannya. Apa sih yang bikin dia termotivasi? Cara mikirnya gimana? Dan sumber kita kali ini langsung dari wawancara mendalam dia sendiri. Jadi kita coba gali lika-liku di balik SpaceX, Tesla, gitu ya. Tepat sekali. Kita pakai bahan dari obrolan panjang dia di podcast Third Row Tesla. Jadi ini benar-benar perspektif dia langsung, bukan kata orang ketiga. Oke. Jadi ya misi kita hari ini pengen bantu Anda semua memahami apa sih yang sebenarnya mendorong dia dari mungkin pergulatan filosofisnya waktu muda, terus tantangan gila waktu merintis usaha, sampai gimana dia lihat teknologi dan masa depan kita semua. Sip. Kita bakal mulai dari akar pemikirannya dulu kali ya. Terus baru masuk ke drama bikin Zip2, X.com yang jadi PayPal itu, terus perjuangan gila bangun SpaceX, sampai yang katanya neraka manufaktur di Tesla. Siap nih Anda semua buat nyelam ke pemikiran salah satu tokoh paling berpengaruh saat ini. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi Musk ini cerita kalau dari remaja itu emang udah suka banget sama fisika, sama komputer. Tapi yang menarik nih, Apa tuh? dia tuh ngalamin semacam krisis eksistensial gitu. Bener-bener mikir keras, apa sih makna hidup ini? Wah, remaja udah mikir gitu ya, berat juga. Terus gimana? Dia nemu jawabannya atau jalannya? Dia cerita awalnya baca filsuf kayak Nietzsche, Schopenhauer gitu. Tapi katanya malah bikin dia jadi ya agak murung gitu lah. Nah, titik baliknya justru datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Buku fiksi ilmiah komedi, judulnya The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hah, buku komedi fiksi ilmiah jadi pencerahan. Unik banget. Terus apa intinya yang dia dapat dari situ? Jadi menurut dia nih, buku itu bikin dia sadar, mungkin pertanyaan super besar kayak makna hidup itu susah banget dijawab langsung. Jadi tugas kita sebagai manusia itu adalah gimana caranya biar bisa bertanya dengan lebih baik. Bertanya lebih baik. Maksudnya? Ya, untuk bisa bertanya lebih baik, kita perlu memperluas cakupan dan skala kesadaran manusia. Sebisa mungkin, sejauh mungkin ke masa depan. Gitu intinya. Wow. Dalam juga ya lompatan mikirnya. Dari buku komedi ke misi memperluas kesadaran. Terus gimana dia menerjemahin filosofi itu ke tindakan nyata? Apa hubungannya sama perusahaan-perusahaannya? Nah, ini dia nih benang merahnya. Jadi implikasi praktisnya itu ada dua. Satu, bikin peradaban manusia di bumi ini sustainable, berkelanjutan. Dua, bikin manusia jadi spesies multiplanet. Oh, jadi ke Mars itu bukan cuma iseng ya? Bukan. Dua hal itu dilihat sebagai cara buat memperpanjang umur kesadaran kolektif kita, gitu. Nah, pas kuliah, dia udah mikir, ada 5 area kunci nih yang bakal ngubah arah manusia secara fundamental. 5 area? Apa aja tuh? Kedengarannya penting nih. Pertama, internet. Dia lihat ini kayak sistem sarafnya manusia sebagai superorganisme gitu. Kedua, energi berkelanjutan. Ketiga, yaitu tadi, kehidupan multiplanet. Oke, terus? Keempat, kecerdasan buatan, AI. Kelima, rekayasa genetika manusia. Yang kerennya, dia udah lihat keterkaitan semua ini dari dulu sebagai alat buat kelangsungan hidup jangka panjang kita, bukan sekedar minat teknologi satu-satu gitu. Menarik. Soal energi berkelanjutan, saya penasaran, motivasi awalnya itu murni lingkungan atau ada alasan lain? Nah, ini dia. Menurut pengakuannya, awalnya itu bukan primernya soal lingkungan loh. Meskipun ya, sekarang itu jadi penting banget buat dia. Terus apa dong? Lebih ke keniscayaan. Bahan bakar fosil itu pasti habis suatu saat nanti. Kalau nggak ada alternatif, ya peradaban bisa kolaps. Jadi energi berkelanjutan itu kebutuhan logis aja. Makanya dia juga mikir, pajak karbon itu solusi paling rasional buat ngatasin biaya tersembunyi polusi. Oke, dari pemikiran gede ini, kita lihat yuk perjalanan nyatanya. Ini bagian yang sering dilupain orang kayaknya, yang nggak glamor sama sekali. Dia ninggalin Afrika Selatan umur 17, ke Kanada cuma bawa sekitar, $2.000 Kanada. Bener banget. Dan hidupnya itu bener-bener sederhana loh. Tinggal di hostel murah, keliling Kanada naik bus Greyhound, malah ada cerita tas bajunya hilang, tapi buku-bukunya selamat. Prioritasnya jelas ya dari situ? Kayaknya sih gitu. Dan dia nggak malu kerja kasar.
pernah kerja di pertanian gandum, bersihin silo, terus jadi penebang kayu di Vancouver. Nah, yang paling berat katanya, Apa tuh? bersihin bagian dalam boiler di pabrik pulp. Dia cerita harus merangkak di lorong sempit, pakai baju hazmat, nyekop pasir panas. Gila nggak? Waduh, kebayang nggak sih kontrasnya sama sekarang? Pengalaman kayak gitu mungkin ngaruh ke mentalnya ya, pas hadapin masalah berat di Tesla atau SpaceX. Bisa jadi, pasti ngebentuk ketahanan mentalnya ya. Soal pendidikan, dia kuliah di Queen's University di Kanada, katanya sih karena biayanya lebih masuk akal. Terus pindah ke UPenn di AS, dapat beasiswa gede, belajar fisika sama ekonomi. Sempat keterima PhD di Stanford malah. Nah, PhD di Stanford soal kapasitor buat mobil listrik kan, itu kan nyambung banget sama Tesla. Kok nggak dilanjutin? Nah, ini nih, keputusan gede di tahun 95. Dia lihat, wah, internet ini kayaknya bakal meledak banget potensinya. Dia ngerasa peluang di internet ini nggak bisa nunggu, harus sekarang. Sementara riset mobil listrik bisa nunggu gitu ya? Betul, riset EV meskipun penting, dia pikir bisalah dilanjutin nanti. Jadi cuma 2 hari kuliah PhD, dia keluar, langsung cabut ke Silicon Valley. Ini nunjukin gimana filosofi memperluas kesadaran via internet itu benar-benar ngarahin pilihan hidupnya. Gila, nekat banget. Dan itu yang bikin dia mulai Zip2 ya sama adiknya, Campbell. Idenya apa sih Zip2 itu? Idenya simple tapi revolusioner di zaman itu. Bikin peta sama direktori bisnis online. Semacam Yellow Pages tapi di internet, plus peta. Kata Musk sih ini salah satu yang pertama banget. Tapi ya gitu, tantangannya ampun deh. Tantangan gimana? Teknis, bisnis, atau dua-duanya? Dua-duanya jelas. Teknisnya mereka bikin pemetaan berbasis vektor. Itu canggih banget buat masanya. Peta bisa di zoom, nggak pecah. Terus pakai Java Applet yang terkenal rewel dan lambat banget kalau koneksi masih modem dial-up. Kebayang sih lemotnya. Nah, kalau tantangan bisnisnya, duit pasti ya. Udah pasti, nyari modal awal, venture capital, itu susahnya minta ampun. Visi zaman itu mana ngerti internet, banyak yang belum pernah pakai malah. Masih pada ragu sama bisnis online, beda banget sama sekarang lah. Terus gimana titik baliknya? Baru mulai kebuka mata para visi itu pas Netscape IPO, sukses besar. Nah, baru udah pada lihat potensi internet. Gimana kehidupan mereka pas bangun Zip2 itu? Pasti susah banget ya? Wah, startup banget lah pokoknya. Tinggal dan tidur di kantor sempit, komputer cuma satu. Jadi kalau Mas lagi compile kode ya, websitenya mati. Serius? Iya, mandi aja numpang di YMCA, makanya murah banget. Dia sampai hafal menu Jack in the Box, saking seringnya makan itu doang. Belum lagi dia kan imigran ya statusnya. Nah, itu juga masalah. Dia jalanin startup, tapi visanya visa pelajar atau sementara gitu. Ada cerita dia hampir nggak boleh masuk lagi ke AS dari Kanada, padahal besoknya mau presentasi penting ke visi. Kebayang nggak tuh stresnya? Luar biasa sih perjuangannya. Akhirnya gimana Zip2? Klaimnya mereka kerja sama-sama koran-koran gede kayak New York Times gitu buat bawa direktori bisnis koran itu ke online. Tapi ya Mas ngerasa teknologinya nggak dipakai maksimal karena dikontrol sama si koran itu. Ujung-ujungnya Zip2 diakuisisi sama Compaq. Mas dapat duit lumayan banyak dari situ. Nah, dapat modal gede dari Zip2 langsung ke SpaceX atau Tesla gitu. Belum. Abis Zip2, dia ngerasa, gue harus buktiin bisa bikin teknologi internet yang benar-benar dipakai orang banyak secara efektif. Dia punya visi nih, soal uang itu sebenarnya sistem informasi buat alokasi sumber daya. Maksudnya gimana tuh? Dia lihat bank zaman itu tuh kayak kumpulan database acak-adut, nggak aman, lambat. Dia pengen bikin sistem finansial di internet yang real time, aman, cepat. Nah, inilah cikal bakal X.com. X.com. Yang akhirnya jadi PayPal itu kan ya? Tapi kayaknya nggak mulus juga jalannya. Jauh dari mulus. Ada persaingan ketat banget sama perusahaan namanya Confinity. Awalnya Confinity ini fokusnya bikin pembayaran buat Palm Pilot gitu. Nah, karena pasar lagi panas, mereka akhirnya mutusin buat merger. Pas banget sebelum gelembung.com pecah tahun 2000. Nama PayPal itu sebenarnya datang dari Confinity. Merger pas lagi genting gitu ya? Lancar nggak mergernya? Wah, justru di situ dramanya. Internalnya ribut terus. Soal arah perusahaan mau kemana, teknologi back-end-nya mau pakai apa. Musk maunya Microsoft, yang lain maunya Unix, Linux. Sampai soal nama aja ribut. Musk sendiri sebenarnya nggak gitu suka nama PayPal.
Kenapa gitu? Dia pengennya tetap X.com, karena visinya lebih luas dari sekedar bayar-bayaran antar temen gitu. Pengennya jadi platform finansial yang lebih gede. Terus puncaknya gimana? Ada kudeta CEO gitu ya? Iya, bener. Puncaknya Mas ditendang dari posisi CEO pas dia lagi bulan madu. Wawancara ini nggak detail banget sih ceritanya, tapi kebayang lah ya konfliknya gede banget di dalam. Tapi ya dia tetap jadi pemegang saham terbesar. Tapi dari era PayPal, ini kan muncul istilah PayPal Mafia ya. Bisa ceritain dikit nggak? Ah iya, itu fenomena menarik. Jadi setelah PayPal akhirnya dibeli eBay dengan harga fantastis, banyak orang-orang pinter di awal-awal itu pada keluar. Termasuk Mas, Peter Thiel, Reid Hoffman, banyak deh. Nah orang-orang ini yang kemudian bikin atau danain perusahaan gede lain kayak YouTube, Yelp, LinkedIn, Palantir. Termasuk SpaceX dan Tesla juga kan? Betul. Musk sendiri punya spekulasi menarik soal ini. Dia bilang, coba aja kalau visi awal X.com sebagai platform finansial lengkap itu beneran jadi dan sukses, mungkin beberapa dari perusahaan mafia ini nggak bakal lahir atau paling nggak ketunda. Soalnya orang-orang hebat itu bakal tetap fokus di X.com. Cukup menarik sih mikirin gimana jadinya kalau gitu ya. Oke, jadi setelah dapat duit banyak dari Zip2 dan PayPal, meskipun penuh drama, Mas punya modal raksasa. Tapi bukannya pensiun santai, dia malah masuk ke dua industri paling susah, paling bakar duit, luar angkasa sama mobil. Gila nggak sih? Kenapa SpaceX dulu deh? Apa pemicunya? Nah, ini juga unik nih awalnya. Jadi motivasi awal SpaceX itu bukan langsung bikin perusahaan roket komersial. Dia tuh kecewa kok NASA abis ke bulan, kayak nggak punya rencana ambisius lagi ya, terutama ke Mars. Terus? Jadi ide awalnya itu malah misi filantropi namanya Mars Oasis. Pengen ngirim rumah kaca kecil isi tanaman ke Mars. Tujuannya biar publik heboh lagi, minat lagi sama luar angkasa. Terus harapannya anggaran NASA naik. Kirim rumah kaca ke Mars? Keren sih idenya. Tapi ngirimnya pakai apa? Kan butuh roket. Nah, itu dia masalahnya. Roket mahal banget. Dia sampai terbang ke Rusia tahun 2001, coba mau beli rudal balistik antar benua, ICBM bekas. Beli rudal bekas di Rusia? Serius? Serius, tapi ya gitu, negosiasinya alot, harganya dinaikin terus sama pihak Rusia. Gagal deh. Terus gimana dong? Justru kegagalan di Rusia itu yang bikin dia sadar. Masalah utamanya itu bukan cuma misi ke Mars, tapi biaya keluar angkasa itu sendiri yang mahal gila. Kenapa mahal? Karena roket cuma sekali pakai. Ah, masuk akal. Kayak buang pesawat tiap habis terbang ya? Tujuan multiplanet. Kalau nggak ada roket yang murah dan bisa dipakai ulang, reusable. Di sini kayaknya first principles thinking-nya kepake banget ya. Dia nggak terima harga roket gitu aja, tapi mikir, ini roket bahannya apa sih? Kalau bikin sendiri seefisien mungkin berapa biayanya? Tepat. Dari pemikiran mendasar itu, tahun 2002 dia nekat diriin SpaceX. Fokus utamanya ambisius banget, bikin roket reusable berbiaya rendah dari nol. Tapi kan bikin perusahaan roket dari nol, pasti cari orangnya susah banget ya? Susah banget. Rekrut insinyur pengalaman itu PR besar. Mas kan waktu itu masih dikenal sebagai anak internet. Mana punya pengalaman hardware roket? Ditambah lagi, banyak banget startup roket swasta sebelumnya yang gagal total. Sampai ada lelucon sinis di industri itu. Apa tuh leluconnya? Cara paling gampang bikin harta kecil di industri roket itu adalah mulai dengan harta besar. Artinya ya bakar duit doang. Hahaha, pedas juga. Jadi gimana dia dapat tim awal? Ya karena susah rekrut nama top, akhirnya dia mutusin, ya udah gue jadi chief engineer sendiri. Dia belajar gila-gilaan soal roket sambil mimpin perusahaan. Dan ya awalnya penuh kegagalan. 3 kali loh peluncuran Falcon 1 pertama mereka gagal nyampe orbit. 3 kali gagal? Iya, salah satunya malah satelitnya jatuh lagi ke bumi, nembus atap gudang. Kebayang nggak sih tekanannya waktu itu? Perusahaan bisa bangkrut kapan aja. Terus gimana mereka bisa bertahan? Moral tim gimana? Di wawancara itu dia nggak cerita detail soal jaga moral ya, tapi dia nekenin kalau dia dan tim intinya itu benar-benar percaya sama misinya, percaya sama fisikanya. Gagal itu ya bagian dari belajar meskipun sakit. Momen pentingnya akhirnya datang akhir 2008, peluncuran keempat Falcon 1. Akhirnya. Iya, itu krusial banget soalnya waktu itu duit SpaceX udah hampir habis, bis. Gila, benar-benar di ujung tanduk ya. Nah, di saat yang hampir sama, SpaceX lagi berdarah-darah gitu, Tesla juga mulai kan?
Gimana ceritanya Tesla? Iya, sekitar tahun 2003 lah. Musk dihubungin sama beberapa insinyur, ada J.B. Straubel, Mark Tarpenning, yang udah ketemu Martin Eberhard. Mereka punya ide mau komersialin mobil listrik sport namanya T-Zero, bikinan perusahaan kecil AC Propulsion. Apa yang bikin Mas tertarik? Mobil T-Zero ini udah pakai baterai lithium-ion, baterai yang sama kayak di laptop atau HP kita, tapi versi gedenya. Musk lihat, wah ini kuncinya nih buat bikin mobil listrik yang performanya keren, nggak kayak mobil golf. Langsung join ya? Nggak langsung, dia tes T-Zero suka. Terus dia coba yakinin AC Propulsion buat produksi massal mobil itu. Ditolak. Malah AC Propulsion punya ide aneh, mau bikin mobil listrik basisnya mobil murah Xion, tapi dijual $70.000. Hah? Mahal banget. Iya, Mas juga bilang itu ide jelek. Akhirnya, Mas dapat izin dari AC Propulsion buat komersialin versi T-Zero-nya sendiri bareng J.B. Straubel. Terus atas saran AC Propulsion juga, mereka gabung sama grup lain yang juga minat, termasuk Martin Eberhard itu. Nah, itulah cikal bakal Tesla Motors. Rencana awalnya kan kayaknya simple ya. Ambil sasis mobil sport, pasang mesin listrik T-Zero. Nah, itu dia rencananya. Pakai chassis Lotus Elise, gabungin sama powertrain listrik AC Propulsion. Kelihatannya gampang kan di kertas? Ternyata salah besar. Teknologi AC Propulsion itu belum siap blas buat produksi massal. Masih analog, bikinan tangan, nggak reliable, nggak aman pula buat standar mobil. Waduh. Terus sasis Lotus Elise-nya gimana? Sama aja, harus dirombak total. Baterainya kan berat, jadi butuh struktur baru, harus uji tabrak ulang, sistem AC baru, macem-macem deh. Kata Musk, akhirnya cuma sekitar 6-7% komponen roadster yang sama kayak Lotus Elise. Dia bilang, mendingan bikin dari nol dari awal, lebih gampang dan murah malah jadinya. Pelajaran mahal itu. Selain teknis, ada drama internal juga kan di Tesla? Soal biaya, pemimpin. Iya, panas juga tuh. Ada audit internal tahun 2007. Ketahuan kalau biaya asli bikin Roadster itu jauh lebih mahal dari yang dilaporin sama CEO-nya waktu itu, si Martin Eberhard. Oh ya? Musk nuduh Eberhard udah nipu investor sama dewan direksi, malah nyuruh orang lain bohong soal biaya. Ya ini versi Musk dari wawancara itu ya, kita nggak dengar sisi satunya, tapi jelas banget lagi ada konflik gede. Terus gimana akhirnya? Eberhard dipecat sama dewan. Nah, Musk meskipun awalnya nggak mau karena udah pusing sama SpaceX yang lagi kritis juga, terpaksa ngambil alih jadi CEO Tesla. Buat nyelamatin perusahaan, ini nunjukin Tesla juga kritis banget waktu itu. Bikin mobil dari nol sebagai startup emang gila sih susahnya. Tantangan lain apalagi yang dihadapi Tesla? Banyak banget. Cari orang yang pas itu susah. Butuh ahli bikin mobil yang pengalaman, tapi juga mau kerja di kultur startup yang serba cepat, kadang berantakan. Terus, supplier gede juga malas-malasan kerja sama startup kecil. Atau kalau mau, ngasih tim lapis kedua atau ketiga gitu. Di tim, kata Musk. Ini yang bikin Tesla akhirnya banyak ngerjain sendiri ya, integrasi vertikal itu. Tepat. Karena susah dapat komponen bagus atau teknologi pas dari luar, ya udah Tesla bikin sendiri aja. Baterai, motor listrik, software, banyak deh. Contohnya paket baterai awalnya mau dibikin di Thailand. Tapi karena masalah kualitas, terus komunikasinya lambat antara tim di AS sama pabrik di Thailand, akhirnya ditarik lagi bikin sendiri di California. Jadi lebih cepat perbaikannya, tapi ya nambah kerjaan. Dan puncak susahnya ini pas bikin Model 3 ya, yang disebut production hell itu. Iya, neraka produksi Model 3 itu pertaruhan terbesar Tesla. Mereka harus naikin volume gila-gilaan biar harganya bisa terjangkau. Ini kan kayak ayam sama telur. Butuh volume biar murah, butuh murah biar laku banyak. Mas ngaku dia mempertaruhkan seluruh perusahaan buat ngelewatin fase itu, sampai tidur di pabrik segala. Nah, dari semua pengalaman gila bangun perusahaan ini, Musk punya pandangan menarik nih soal industri, teknologi, masa depan. Misalnya, kenapa sih susah banget buat startup mobil baru muncul? Dia jelasin, salah satu masalahnya itu model bisnis perusahaan mobil lama. Mereka untungnya nggak banyak dari jual mobil baru, tapi gede banget dari jual spare part sama servis. Mirip printer sama tintanya lah. Oh, gitu ya. Nah, startup baru kan nggak punya jutaan mobil di jalan buat diservis. Jadi mereka harus bisa untung dari jual mobil barunya. Artinya produknya harus keren banget atau premium sekalian. Terus celahnya buat startup kayak Tesla apa dong? Kata Musk, satu-satunya cara buat benar-benar ganggu pasar itu kalau startup bisa unggul di dua perubahan teknologi gede sekaligus. Elektrifikasi plus mobil otonom, self-driving.
Kalau cuma listrik aja katanya sih nggak cukup buat ngalahin pemain lama yang udah punya skala gede dan basis servis. Dia juga sering nyebut keunggulan Tesla lain kan? Kayak update software, jarak jauh, OTA itu. Betul, itu bikin mobilnya bisa nambah fitur terus setelah dibeli. Sama fokus mereka buat bikin mobil yang jarang butuh servis. Ini kan kebalikan banget sama model bisnis dealer mobil biasa. Kalau soal Gigafactory di Shanghai, Berlin, itu gimana strateginya? Kenapa bikin pabrik di mana-mana? Tujuannya banyak sih, ya jelas biar dekat pasar, kurangin ongkos kirim, tarif, terus biar dapat akses ke sumber daya lokal, orang pintar lokal. Terus ini penting, biar produksi lebih simpel. Bikin mobil sama di satu pabrik tapi buat puluhan negara beda regulasi itu pusing banget. Jadi lebih fokus ya per wilayah. Iya. Sama biar nggak ada lagi tuh gelombang kiriman mobil numpuk di akhir kuartal yang bikin keuangan nggak efisien. Kalau produksi lokal kan bisa kirim lebih rata. Ngomongin teknologi masa depan, gimana pandangannya soal autopilot atau self-driving? Dia yakin banget kalau pendekatan pakai kamera, vision base, kayak mata kita, itu jalan yang benar buat otonomi penuh. Nggak perlu ngandelin sensor mahal kayak lidar terus-terusan. Dia bilang udah ada kemajuan gede di pelabelan data 3D otomatis, jadi ngelatih AI-nya lebih cepat dan akurat. Mereka juga bikin superkomputer khusus, Dojo, buat ngelatih neural net-nya lebih ngebut lagi. Terus ada Cybertruck. Itu desainnya kan aneh banget ya. Apa sih dibaliknya? Haha, iya, radikal banget. Ternyata desain aneh itu ada hubungannya sama cara bikinnya. Pakai exoskeleton, jadi kulit luarnya yang dari baja tahan karat super keras itu yang jadi strukturnya, bukan rangka di dalam kayak mobil biasa. Oh gitu. Katanya sih ini nyederhanain produksi di beberapa sisi. Tapi ya bentuknya jadi terbatas gitu. Yang menarik, bajanya itu sama kayak yang buat roket Starship SpaceX. Walaupun desainnya risiko, kata Mas sih peminatnya banyak banget pas pre-order. Sempet nyinggung kripto juga dia ya. Gimana pandangannya? Dia lihat kripto itu lebih kayak pengganti uang tunai aja fungsinya. Terutama buat transaksi yang mungkin agak abu-abu gitu ya secara hukum karena kan susah dilacak. Tapi dia nggak lihat kripto bakal jadi sistem finansial utama masa depan yang gantiin bank gitu. Nggak kayak VCX.com dia dulu. Selain teknologi, dia ngomongin regulasi sama demokrasi juga ya? Iya, cukup menarik sih. Kata dia hukum itu idealnya pendek, simple, gampang dimengerti semua orang. Biar nggak gampang dimainin sama kelompok tertentu. Dia juga suka ide sunset clause, jadi hukum ada masa berlakunya gitu, biar nggak numpuk terus jadi beban. Soal demokrasi? Dia cenderung lebih suka demokrasi langsung, di mana warga milih kebijakan langsung daripada lewat perwakilan. Katanya sih lebih tahan sama regulatory capture, kondisi di mana industri yang harusnya diatur malah ngontrol aturan buat mereka sendiri. Dan satu poin penting banget yang dia ulang-ulang terus, apa sih kendala terbesar inovasi itu? Nah, ini nih yang menurut saya paling nusuk. Kata Mas, kendala utamanya itu bukan kurang duit atau modal, tapi langkahnya talenta engineering yang benar-benar hebat luar biasa. Nyari orang jenius yang bisa mecahin masalah fundamental yang susah banget, itu yang paling penting dan paling langka. Jadi kalau kita coba rangkum ya perjalanan panjang ini, kisah Elon Musk gitu ya, perpaduan visi gede banget, ambisius gila, tapi di tiap langkahnya itu ketemu tantangan yang ekstrim. Teknis, duit, bahkan masalah pribadi. Dari imigran muda yang idenya berakar dari filosofi soal masa depan kesandaran, sampai jadi orang penting di revolusi energi dan luar angkasa. Bener banget. Dari ceritanya sendiri kelihatan ya, gimana dia mikir pakai prinsip dasar, mentalnya kuat banget hadapin gagal dan tekanan, plus kemampuannya belajar dan adaptasi cepat banget di banyak bidang rumit. Buat Anda yang dengerin, mungkin kisah ini bisa jadi cermin ya, gimana visi jangka panjang, berani ambil risiko gede, sama fokus gila-gilaan buat nyelesain masalah itu, bisa jadi kunci buat ngelewatin rintangan yang kayaknya mustahil. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Musk kan bilang terus, batasan terbesar kemajuan itu bukan modal, tapi langkahnya insinyur jenius. Nah, kalau kita anggap ini benar nih, pertanyaannya kan jadi, gimana caranya kita, sebagai masyarakat, bisa lebih jago nemuin, ngedidik, dan ngasih kesempatan ke talenta-talenta hebat ini? Gimana caranya biar solusi buat masalah-masalah gede umat manusia bisa muncul lebih cepat? Dan mungkin juga apa peran Anda masing-masing di dalam ekosistem talenta ini? Pertanyaan gede ya buat dipikirin bareng-bareng? Iya.
Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang baru atau inspirasi yang bisa Anda ambil ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.